Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Senpai Channel. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai PPh pasal 22. Ya, dan pada video ini kita akan membahas mengenai konsep umum serta pemungut PPh pasal 22. PPh pasal 22 itu apa? Yaitu bahwa PPh pasal 22 merupakan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan ya, sehubungan dengan transaksi pembayaran. Ya. Jadi sehubungan dengan apa tadi? Transaksi pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan impor, dan kegiatan usaha di bidang lain, serta kegiatan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Jadi ini agak unik ya, bahwasanya dia dikenakan atas transaksi pembayaran ya, atas transaksi-transaksi tersebut ya. Kemudian bagaimana karakteristik PPh pasal 22 ini? Yang pertama kita lihat di tujuannya ya, bahwa pengenaan PPh pasal 22 ini adalah bertujuan untuk penyederhanaan dan kemudahan pengenaan pajak agar tepat waktu. Dalam artian agar tepat waktu dalam hal pembayarannya. Nah, nanti kenapa ini dipungut ya kan? Itu juga bisa lihat pada video mengenai kenapa gaji itu dipotong dan dipungut dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian siapakah pemungutnya? Pemungutnya adalah pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan ya. Berarti dia pemungut-pemungut itu ditunjuk oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atau keputusan Menteri Keuangan. Bukan lagi berdasarkan penunjukan Ditjen Pajak atau penunjukan oleh Kepala Kantor Pajak ya, tapi ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan peraturan Menteri Keuangan. Dan penunjukannya itu bukan berdasarkan wajib pajak per wajib pajak ya, satu persatu ya, tapi berdasarkan kelompok tertentu misalnya gitu. Nanti kita bahas sama-sama. Terus apa yang dipungut? Yang dipungut adalah transaksi atas kegiatan perdagangan ya, barang, bukan atas penghasilan. Ya. Jadi atas kegiatan perdagangan barang atau jasa, bukan atas penghasilan. Dan di sini adalah atas perdagangan barangnya itu. Bagaimana sifat pemungutan dari PPh pasal 22 ini? PPh pasal 22 ini pada dasarnya adalah pungutan bersifat tidak final ya. Ini basically dia tidak final ya. Dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi WP yang dipungut. Artinya dia bisa dikreditkan dalam SPT tahunan nantinya. Namun ya, khusus untuk pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, ya, bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada penyalur atau agen, maka dia bersifat final. Ini hanya satu aja nih bersifat final nih. Yang lainnya adalah tidak final, non final ya, atau semifinal atau permat final, yang artinya dapat diperhitungkan menjadi kredit pajak dalam SPT tahunan, baik itu orang pribadi ataupun badan ya, sesuai dengan yang siapa yang dipungut tadi ya. Terus besarnya PP pasal 22 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP nih ya, yang tidak memiliki NPWP, maka dia 100% lebih tinggi daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Jadi ini termasuk juga dalam prinsip asas fairness ya, bahwasanya yang memiliki NPWP maka dia dapat katakanlah membayar pajaknya sesuai dengan tarif ya. Kalau misalnya NPWP, maka itu sebenarnya merupakan sekaligus sebagai katakanlah semacam sanksi gitu ya, atau semacam konsekuensi karena tidak memiliki NPWP dan tidak taat pajak gitu ya. Siapakah pemotong atau pemungut PPh pasal 22 ya? Yang pertama kita mesti pahami dulu ya pemotong dan pemungut ini ya, bahwa di dalam video yang lain dijelaskan bahwasanya di sana ada perbedaan antara pemotongan dan pemungutan ya, atas PPh ya, atau atas PPN dan lain sebagainya ya. Nah, kalau misalnya ya kan disebut secara bersamaan ya kan sebenarnya pemotong dan pemungut ini memiliki perbedaan ya. Cuman eh, untuk PP pasal 22 ini seringnya disebut sebagai pemungut atau pemungutan ya, PP pasal 22 ya. Nah, untuk
penyebutan kali ini kita menggunakan penyebutan sebagaimana orang menyebutnya secara kebiasaan ya. Jadi sebagai pemungut ya. Jadi tidak ada isu mengenai perbedaan pemotongan atau pemungutan, meskipun sebenarnya basically berbeda ya. Kemudian siapakah pemungut PP Pasal 22 ini? Yang pertama adalah bendahara pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun daerah, instansi, atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Jadi di sini yang berhubungan dengan pemerintahan ya. Baik itu pusat, daerah ataupun kementerian, lembaga dan lain sebagainya. Yang penting dia pemerintahan ya. Nah, kemudian yang dipungut apa ya? Yaitu adalah atas pembayaran atas penyerahan barang atau jasa. Jadi setiap pembayaran barang dan atau jasa basically dia akan nantinya dipungut PP Pasal 22 oleh bendahara pemerintah tersebut. Yang kedua adalah badan tertentu ya, baik itu dari pemerintah ataupun swasta ya. Nah, ini berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Nah, ini bagaimana dan apa? Nanti kita akan jelaskan sama-sama. Kita menyebutkan dulu ya, siapa itu pemungut PP Pasal 22. Kemudian, pemungut yang ketiga adalah wajib pajak badan yang bagaimana? Yaitu yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah ya. Ya, yang tergolong mewah nih ya. Bahwa kalau misalnya suatu barang itu dikategorikan sebagai barang mewah, maka dia nanti akan terutang PPh pasal 22 dan akan dipungut oleh badan-badan yang melakukan transaksi tersebut. Kita jelaskan satu persatu ya, bahwasanya tadi bendahara ya. Bendahara yang terdiri dari bendaharaan pemerintah, bendaharaan pengeluaran ataupun kuasa, pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar. Ini yang nantinya akan melakukan pemotongan atau pemungutan ya. Nah, ini ya kan untuk bendahara ini adalah bendahara baik pemerintahan pusat ataupun daerah atau lembaga pemerintah dan lembaga negara. Jadi intinya semua yang berhubungan dengan transaksi dengan pihak pemerintah itu terutang PPh pasal 22 dan akan dipungut PPh pasal 22-nya oleh bendahara tersebut. Yang kedua, pemungut yang kedua adalah badan-badan tertentu. Nah, badan-badan tertentu ini adalah termasuk badan pemerintah dan juga swasta ya. Siapa saja kan mereka? Yaitu yang pertama adalah Bank Devisa dan juga Ditjen Bea dan Cukai ya. Ditjen ini Bea dan Cukai. Mereka akan memungut PP Pasal 22 yang berkaitan dengan importasi barang. Kemudian atas badan-badan tertentu yang bergerak di bidang industri, semen, kertas, baja, otomotif, serta farmasi ya. Kalau di aturan sebelumnya itu kan orkes baja ya, otomotif, rokok, kertas, semen, baja ya. Cuman aturannya diubah menjadi semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Ini tambahannya ya. Farmasi nambah, rokok out. Kemudian atas badan-badan tertentu yaitu BUMN dan juga bank-bank pada BUMN. Terus badan-badan usaha yang memproduksi emas batangan atas penjualan emas batangan di dalam negeri. Ini masalah emas-emasan ya. Ini bukan emas Hasan ini ya, tapi emas beneran ya. Gold ya. Terus badan tertentu yang selanjutnya adalah badan-badan tertentu ya yang merupakan industri dan eksportir di sektor pertama kehutanan, sektor pertanian, sektor perkebunan, serta sektor perikanan ya. Ini industri dan eksportir ya, ini ya dari 4 sektor tersebut ya.
yang melakukan pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor. Nanti dia akan memungut PPh pasal 22. Kemudian kategori berikutnya dari badan tertentu ini adalah industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Yang logam kan berarti ya iron, terus nikel, dan lain sebagainya ya. Kemudian mineral bukan logam ya seperti bauksit, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas yang melakukan penyerahan atas barang-barang tersebut ya. Dia ngimpor, kemudian dijual. Nah, atas pertama importasi itu sendiri juga kena ya. Kemudian atas penjualan pun juga kena PP pasal 22. Nah, namun penjualan nanti bersifat final ya. Dan khusus ini aja yang bersifat final untuk PPh pasal 22. Pemungut PPh pasal 22 yang ketiga adalah wajib pajak badan tertentu yang melakukan penyerahan barang yang tergolong mewah ya. Mewah sesuai dengan pasal 22 ayat 1 huruf C ya. Nah, kemudian dijelaskan lebih lanjut di PMK 90 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 92 tahun 2019 baru tahun kemarin ya. Dan ini ketentuannya mengenai angka-angka itu berubah-berubah ya tergantung tahunnya ya. Nah, yang saya ambil ini adalah yang sesuai dengan PMK 92 tahun 2019. Kalau misalnya yang sebelumnya itu beda lagi nilainya. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, penjualan pesawat terbang pribadi atau helikopter pribadi ya. Apapun nama ataupun bentuknya serta harganya itu juga terutang PPh pasal 22. Kemudian penjualan kapal pesiar, yacht atau sejenisnya. Nah, ini kapal pesiar kan biasanya kan yang gede ya. Kalau misalnya yacht itu kan biasanya lebih kecil untuk penggunaan pribadi ya. Biasanya orang-orang kaya ini yang sering yang punya yacht ini ya. Nah, yang ketiga adalah penjual atas transaksi penjualan rumah beserta tanahnya dengan harga jual lebih dari 30 miliar dan atau dengan luas lebih dari 400 meter persegi. Kemudian yang keempat adalah penjualan apartemen kondominium dan yang sejenisnya ya dengan harga jual lebih dari 30 miliar dan atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. Nah, kalau misalnya melihat PMK yang sebelumnya, tentu ini nilai 30M-nya ini bisa berbeda. Yang sebelumnya adalah 5M ya. Atau luasannya juga sebelum juga mungkin ada yang perbedaan ya. Tapi yang kita ambil adalah yang sesuai dengan PMK 92 tahun 2019. Kemudian yang kelima adalah kendaraan bermotor roda 4 pengangkut orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, MPV, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar rupiah dan atau bersilinder lebih dari 3000 cc. Kemudian yang keenam adalah kendaraan bermotor roda 2 dan juga roda 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta dan atau di atas 250 cc. Kalau misalnya kita lihat motor ya, 250 cc, kalau di engine-nya itu di brosurnya biasanya tertulis 250 cc, maka itu sebenarnya bukan 250 cc pas ya, tapi sedikit di bawah dari 250 cc. Jadi belum menyentuh angka 250 cc. Cuman untuk kemudahan penjualan, maka dia disebutnya sebagai 250 cc. Atas transaksi-transaksi ini ya kan, itu dikenakan PPh pasal 22 yang bersifat khusus. Ya, yang bersifat khusus karena dia merupakan barang mewah. Tarifnya adalah sebesar 1% ya untuk penjualan rumah dan juga apartemen serta kondominium yang ini ya, yang nomor 3 dan 4 ini ya. Ini kenanya adalah 1%. Sedangkan yang lainnya ini kenanya adalah sebesar 5%. Nah, ini tentu sedikit berbeda dengan objek dan tarif
PP pasal 22 yang akan dijelaskan pada video yang lainnya, sedikit berbeda ya. Karena ini diaturnya syarat tersendiri, beda dengan yang lainnya. Oke, demikian dari saya Pak Chandra. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. And please subscribe, comment, like, and share this channel. Okay? Thank you.